Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling menarik adalah ketika kita menjadi manusia baru selepas ditampar-tampar sama konten saya di Pagar Kehidupan. Bener banget nih, coba deh. Sekarang kalau kamu mulai senyum-senyum sendiri, berarti kamu adalah manusia atau sahabat saya yang saya maksud. Bener gak sih kemarin-kemarin ketika nonton Pagar Kehidupan gitu ya? Entah kenapa tuh ketamparnya makin sering gitu mas. Biasanya cuma sekali-sekali gitu ya. Tapi kok kemarin-kemarin nih seperti banyak pengakuan kamu di komentar gitu. Ada banyak banget penonton saya yang belakangan ini ketampar. Coba deh, sekarang giliran kamu sharing. Sharing di komentar, ada nggak beberapa video Pagar Kehidupan yang belakangan ini bener-bener nampar kamu, tapi tamparannya malah bikin kamu senyum-senyum sendiri? Kenapa? Ya karena memang saya sadar mas, selama ini saya nggak waras dan tamparan mas Aryan bikin saya jadi sadar bahwa saya butuh ditolong mas. Nah, ngomong-ngomong soal ditolong, hari ini izinkan saya kembali menolong kamu dengan memberikan tamparan seperti biasa ya. Namun tenang aja teman-teman, tamparan yang saya berikan kepada kamu bukan tamparan yang nyakitin, bukan. Tapi justru tamparan ala Pagar Kehidupan. Yaitu apa? Tamparan yang membuat kita menjadi sadar bahwa oh ternyata di situ salahnya saya kemarin. Pantesan aja gagal terus. Bener. Kita akan bicara tentang kegagalan di hari ini. Jadi bagi kamu yang selama ini pernah berdoa sama Tuhan, udah capek jadi orang gagal mulu, gagal soal kerjaan, gagal soal percintaan, gagal soal kehidupan, bahkan maaf ya, udah berpikir sedikit lagi pengen pergi dari dunia ini karena ngerasa jadi orang super gagal. Nah ini adalah jawaban dari doa-doa kamu, dengerin aja. Biarkan saya ngomong sendiri di loudspeaker seperti biasa. Kamu relax aja, tiduran aja, tetap kerja aja sambil tetap memperhatikan. Kemudian pikir deh, kok bisa ya Mas Aryan lagi-lagi tahu apa yang saya pikirin? Oke? Gini, sekarang langsung aja deh teman-teman. Saya mau nanya sama kamu. Kita mulai dari kegagalan yang paling sering dihadapi sama banyak teman-teman saya, termasuk kamu nih jangan-jangan. Coba sekarang saya mau tanya, jawab dalam hati aja ya. Kamu pernah gak sih jadi manusia ngerasa gagal banget di mata orang yang paling kamu sayang? Waduh, jebret, ketampar. Aduh, belum apa-apa mas ampun, mas ampun. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Pernah gak sih kamu dalam hidup menjadi orang yang gagal? Menurut kamu tuh gagal di mata orang yang justru kamu paling sayang sama dia, kamu paling sayang sama mereka. Pernah nggak? Nah sekarang, saya tahu apa yang kamu rasakan. Dan saya pun pernah di posisi kamu, itu rasanya bener-bener nggak enak banget ya. Sini, anggap saja saya ada di samping kamu sebagai seorang sahabat baik. Izinkan saya merangkul kamu, kemudian saya berbisik di telinga kamu. Sabar ya, saya juga paham apa yang kamu rasakan. Dan saya di sini untuk kamu, saya ingin mengobati kamu. Begini. Kamu tuh sebenarnya memang gagal kok. Waduh, ini dia nih Mas Aryan nih. Mas, saya itu udah seneng loh mas, dipeluk dari jauh, dikasih inspirasi, motivasi. Terus kok Mas Aryan tiba-tiba bilang, saya memang gagal sih, saya sakit nih mas. Iya, saya gak bohong. Justru saya bilang, seorang sahabat baik itu bakal bilang apa adanya lagi sama kamu. Kalau memang kamu jahat, saya bilang kamu jahat. Kalau kamu baik, saya bilang kamu baik dong. Iya kan? Kalau memang kamu gak salah apa-apa, saya bakal bilang kamu tidak salah apa-apa. Namun, kalau memang ternyata kamu ada salah nih sebagai sahabat saya sebagai sahabat baik harus bilang, yes, kamu ada salah. Nah ini, saya harus bilang apa adanya, memang kamu gagal kok di mata mereka orang-orang yang menyayangi kamu. Tapi sebentar. Itu belum selesai kalimat saya. Disinilah letak kesalahan kamu. Tahu gak apa? Kamu tuh sebagai sahabat saya, sadar gak sih suka terlalu cepat memberikan tanda titik bagi kehidupan kamu? Saya ulangi ya, coba deh, lihat, ingat-ingat kehidupan kita.
Bener kan? Kamu tuh kenapa sih selama ini sebagai sahabat saya yang baik hati dan luar biasa hebat, kenapa kamu seringkali terlalu cepat memberikan tanda titik dalam kisah hidup kamu? Maksudnya gimana? Ya kayak tadi. Begitu saya bilang, iya kamu memang gagal kok di mata orang-orang yang menyayangi kamu, kamu langsung berkata, oh iya tuh kan mas, saya gagal, aduh saya bodoh mas, aduh saya jelek mas, aduh saya aneh. Hei, saya belum selesai ngomong. Jangan dikasih titik dulu. Ini loh kesalahan kamu. Dunia belum selesai berbicara sama kamu sudah menyimpulkan. Itu dia. Dunia belum selesai loh memberikan kamu petunjuk, memberikan kamu hikmah. Kenapa sih kamu sebagai sahabat saya, kenapa kita seringkali memberikan tanda titik seolah-olah semua sudah selesai? Yang ingin saya bilang tuh gini, kamu memang gagal di mata mereka orang-orang yang menyayangi kamu. Bukan karena kamu kurang hebat, bukan karena kamu kurang spesial, bukan karena kamu lebih payah dibandingin mereka yang mereka tahu, bukan. Kamu jadi gagal di mata mereka karena kamu sendiri selalu membenci dirimu melebihi mereka, orang-orang yang pernah kamu sanjung-sanjung seumur hidup kamu. Kamu pernah merasa lebih payah daripada kakakmu. Tahu nggak kenapa kamu merasa lebih payah? Karena kamu sendiri yang menganggap diri kamu benar-benar lebih payah dari kakakmu. Sementara kakakmu, dia biasa-biasa aja. Sehingga dia terlihat oke-oke aja. Nah kamu kenapa sih? Ada apa dengan diri kamu yang selalu mengutuk diri sendiri sehingga beneran diri kamu tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Paham nggak maksud saya? Oke, kalau nggak paham, tenang. Saya sengaja memberikan ini di bagian depan karena ini baru makanan pembukanya. Ini dia nih, setelah ini saya jamin kamu bakal lebih ketampar lagi. Tahu nggak apa? Nih, dengerin. Sorry ya, dengan siapapun kamu gagal di dunia ini, baik dalam percintaan, dalam karir, dalam hubungan antar manusia, bahkan dengan dirimu sendiri, saya minta maaf, sorry banget. Itu penyebabnya sama. Kenapa? Karena kamu selama ini berpikir bahwa kerja keras adalah solusi hidup aku yang bikin aku berhasil. Pret, itu salah. Saya ulangi, kerja keras itu sumber kegagalan, bukan sumber keberhasilan. Kalau nggak percaya, kamu lihat. Semua orang yang gagal, bener nggak itu pada dasarnya adalah orang yang juga bekerja keras dalam hidupnya? Coba lihat kiri kanan, udah deh. Kita nggak usah pakai teori-teori dari channel manapun. Kita nggak usah pakai teori-teori dari buku manapun yang kamu baca. No, lihat pakai mata kamu sendiri. Lihat dengan pengalaman kamu sendiri. Bener nggak? Orang-orang yang gagal di sekitar kita, orang-orang yang gagal di sekitar kamu, betul kan mereka itu pada dasarnya bukan orang malas kok. Mereka pekerja keras semua. Jadi kalau ada yang bilang bekerja keras itu sumber keberhasilan, itu cuman supaya kamu tersenyum sebentar. Tapi faktanya bukan begitu. Bukan seperti itu yang benar. Dan tahu nggak, itu yang bikin kamu capek dan sakit hati. Kamu kurang kerja keras apa sih pengen jadi orang yang baik di mata orang tua kamu? Kamu kurang kerja keras apa sih pengen menjadi orang yang lebih baik di mata pasanganmu? Kamu kurang kerja keras apa sih pengen mendapatkan uang lebih untuk penghasilanmu? Berhasil gak semua? Jawab. Kalau kamu jawab jujur, enggak mas. Enggak berhasil. Bahkan disitulah saya capek. Nah itu bukti. Bukti bahwa ucapan saya lagi-lagi bener kan? Kenapa sih? Kenapa kita selama ini senangnya menyangkal sesuatu yang benar? Padahal ini udah betul nih. Kamu sendiri yang bilang. Iya juga ya mas ya. Nah kalau gitu kerja keras itu salah, kita harus ngapain mas? Yang benar itu bukan kerja keras. Untuk masalah hidup kamu apapun bentuknya, percintaan, keuangan, pergaulan, bahkan dirimu sendiri, solusinya bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Ulangi bersama saya, solusinya bukan kerja keras, tapi apa? Kerja cerdas. Titik, nggak ada koma. Nah pertanyaan berikutnya gini, mas, iya ini bener nih mas, aduh saya senang nih. Bener ini, saya setuju dah kalau sampai sini dah. Bener, kenapa bener? Iya mas, selama ini saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu mas. Tapi benjol doang mas. Yang benjol bukan pala saya mas. Lebih parah, yang benjol itu justru batin saya. Sakit banget mas, aduh. Jadi curcol kan? Sebentar ya. Sebelum kamu curcol, saya kasih tahu dulu apa maksudnya kerja cerdas. Ini yang kamu harus tahu. Dengerin.
Teman-teman, kerja cerdas itu apa sih? Kerja cerdas itu nggak ribet kok. Kerja cerdas itu adalah sederhana. Apa itu, Mas? Kamu tahu dan harus selalu tahu apa yang kamu lakukan. Titik. Loh, simple. Emang begitu. Saya ulangin ya. Kerja cerdas itu adalah apa sih? Kerja cerdas itu adalah kamu tahu dan harus selalu tahu akan apa yang kamu lakukan. Sekarang coba, saya mau tanya sama kamu. Kenapa kamu gagal dalam percintaan kemarin padahal kamu udah bekerja keras buat dia untuk menjadi yang terbaik di mata dia? Karena sadar nggak, kamu tuh nggak tahu apa yang kamu lakukan buat dia. Bahasa gampangnya gini loh, bener kan ketika kamu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dia, menjadi orang yang lebih baik di mata pasanganmu, kamu ngerasa gagal kenapa? Karena di saat itu kamu cuma berperilaku bukan menjadi kamu sesungguhnya kan, bener gak sih? Halo? Berapa kali kamu melakukan sebuah hal atas nama kerja keras, kemudian kamu mengorbankan dirimu sendiri dengan menjadi sesuatu hal, seseorang yang bukan kamu? Iya nggak? Kenapa pekerjaan kamu kemarin bisa gagal? Betul nggak sih di dalam melakukan kerja keras yang kata kamu solusi itu, kamu mengorbankan dirimu sampai kamu bukan lagi menjadi kamu kan? Betul nggak? Renungkan deh. Waduh, ketampar lagi, bener lagi nih si Mas Arya nih. Aduh Mas, ampun Mas. Enggak, bener nggak? Ya bener sih Mas. Coba lihat deh. Lihat segala sesuatu yang baru-baru ini kamu gagal. Bener, pasti bener di saat itu, di momen itu kamu gagal, di saat itulah kamu sudah tidak menjadi kamu lagi yang sesungguhnya. Renungkan, pikirin, bener nggak? Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu, selain kita berdoa, bekerja atau berikhtiar yang benar tuh apa Mas? Bekerja cerdas. Kamu lakukan sesuatu yang kamu banget, yang betul-betul kamu tuh tahu kenapa aku harus melakukan itu. Nah sekarang inilah keuntungan kamu nonton video Pagar Kehidupan sampai hampir habis nih. Di bagian akhir ini saya kasih tahu contoh demi contoh supaya kamu semakin jelas apa yang saya maksud dan bisa praktek pastinya. Oke? Begini. Saya ambil contoh dari percintaan dulu deh. Selama ini kamu berpikir pengen banget bekerja keras untuk menjadi seseorang pasangan yang lebih baik di mata pasanganmu. Salah apa benar? Ya kalau bagi sebagian orang nggak salah dong. Ya kan, demi pasangan, demi cinta. Ya kan? Oke. Kamu akhirnya berubah menjadi seseorang yang bukan kamu lagi. Selera humor kamu berubah demi dia. Selera makan kamu berubah demi dia. Sudut pandang kamu berubah demi dia. Sampai akhirnya kamu sadar diri kamu bukan lagi menjadi dirimu yang seutuhnya. Dari situ kamu mulai kehilangan arah. Dan ternyata orang yang membuat kamu kehilangan arah itu ternyata bukannya semakin mencintai kamu, malah semakin pergi dari kamu. Itu kamu bukan. Ups, ketampar lagi dah saya Mas. Ampun Mas. Soal duit juga sama nih. Di saat kamu melakukan sebuah hal untuk duit, di saat diri kamu bukan lagi menjadi kamu yang murni seutuhnya, di saat itulah keuangan kamu menurun. Betul gak? Konten kreator tuh sama nih. Sama kayak saya. Hati-hati kita. Ketika subscriber makin banyak, kita selalu digoda untuk menjadi seseorang yang bukan kita lagi di masa depan. Kenapa? Oh, aku harus menuruti apa kata subscriber. Akibatnya apa? Dia bukan lagi menjadi diri dia yang dulu. Dia berubah jadi orang yang betul-betul dikendalikan oleh subscriber dia. Akibatnya apa? Dia stres. Duitnya mungkin makin banyak karena subscribernya pun nambah. Tapi di saat dia menikmati duitnya, dia nggak ngerasain kenikmatan senikmat dulu. Itu kamu bukan. Pernah nggak kamu dalam hidup, gaji naik, penghasilan naik, tapi rasanya kosong? Nah itu yang saya maksud. Itulah yang saya maksud kamu selama ini bekerja keras, bukan bekerja cerdas. Kalau bekerja cerdas tuh gini loh. Kamu tidak perlu merubah diri kamu menjadi orang lain. Itu nomor 1. Catat tuh. Tidak perlu merubah diri kamu menjadi orang lain. Oke? Yang harus kamu lakukan adalah jadi diri kamu yang baik dan terbaik. Ulangi bersama saya. Jadi diri saya yang terbaik dan baik. Artinya apa? Baik, kamu tidak melanggar hukum agama, kamu tidak melanggar hukum negara, tetap mematuhi hukum negara dan hukum agama, tapi kamu jadi diri kamu yang baik, yang terbaik.
Artinya apa? Jangan jadi orang yang setengah-setengah dalam hidup tuh. Saya ulangi, dalam hidup kalau mau sukses jangan jadi orang yang setengah-setengah. Kalau memang kamu suka ngelukis, lukislah secara total. Kalau kamu memang sukanya nyanyi, nyanyilah secara total, jangan nyanyi setengah-setengah. Paham nggak? Kalau kamu pengen jadi orang yang berkarya di bidang tertentu sesuai hati nuranimu, total di hati nurani, jangan setengah-setengah. Bahasa gampangnya, kerja cerdas tuh adalah ketika kita mendengarkan hati nurani tidak setengah-setengah dan menjadi diri kita yang terbaik itu. Itu namanya kerja cerdas dan di saat itulah hidup kita bakal membaik. Emang kamu bakal kehilangan kok. Percaya sama saya. Kamu bakal kehilangan bahkan banyak orang. Tapi sadar deh, di saat kamu kehilangan banyak orang, awalnya kamu sedih. Tapi di saat itu orang-orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu, kerjaan-kerjaan baru yang masuk ke dalam kehidupanmu, rezeki-rezeki yang masuk ke dalam kehidupan kamu, itulah semua yang bikin kamu nikmat. Percaya sama saya. Kenapa? Ya karena memang begitu. Sesuatu yang nikmat itu adalah ketika sesuatu yang hadir di saat kita tidak menjadi manusia yang palsu. Sadar nggak selama ini, maaf nih, kamu sebagai sahabat saya lebih sering jadi orang palsu ya? Nggak capek? Kalau saya sih capek. Kalau kamu capek jadi orang palsu, coba deh klik jempol ke atas video ini. Saya pengen tahu berapa orang yang capek menjadi orang palsu. Klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Dan kalau kamu memang pengen banget ngobrol, sharing di komentar. Bagaimana kisahmu yang kurang lebih relate sama video ini dan akhirnya tersadarkan dan ketampar dengan apa yang saya katakan di video ini. Sharing di komentar, nanti saya baca dan saya berikan hati ya. Oke? Kalau kamu pengen ngobrol dengan saya langsung gitu ya, ada caranya, bisa lihat di deskripsi. Kamu lihat aja deskripsinya dulu. Nah, di situ kamu sentuh aja tuh untuk daftar ya. Kalau pengen beli buku saya, caranya pun ada di deskripsi. Lihat dulu deh ya. Coba kamu lihat deskripsi video ini. Di situ ada semuanya. Oke? Terima kasih ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.